Belakangan ini, sekitar 6 bulanan ini, gue lagi gak suka baca buku. Dalam artian, gue gak baca buku. Dan kenapa gue gak baca buku? Karena gue merasa bosan dan juga gue males untuk baca buku. Setiap gue baca buku, itu bisa membutuhkan mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Tergantung buku yang lagi gue baca. Dan biasanya yang gue baca itu buku-buku yang tebel. Dan itu memakan waktu yang cukup lama. Ya, seperti 1 minggu atau 2 minggu gitu. Dan pada saat itu gue pengen poin-poinnya aja gitu loh. Dan gue gak pengen harus baca semua bukunya untuk mendapatkan poinnya dalam waktu yang lama gitu. Dan menurut gue itu gak efektif banget. Jadi gue tetapin kalau misalnya gue males baca buku. Munafik! Kenapa sih? Ini buku. Ya terus? Lah. Ya lo baca buku kan berarti? Ya gue baca buku bukan berarti gue selamanya suka buku dan terus-terus baca buku. Lo juga suka nasi padang tapi nggak selamanya lo makan nasi padang kan? Munafik. Pada saat gue membaca buku tuh berasanya lingkungan di sekitar gue tuh langsung berubah gitu. Jadi gue juga merasa berubah. Ya sebenarnya gue malas baca buku itu ya gara-gara gue nggak punya waktu untuk membaca gitu. Gue tidak bisa menyisihkan waktu gue untuk membaca buku yang gue mau. Karena di dalam buku-buku tersebut kan banyak ada poin-poin yang ingin gue dapatkan gitu. Dan gue memiliki urgensi untuk mendapatkan poin-poin itu dalam waktu yang singkat. Dan dari situ gue mikir kalau misalnya mungkin ada alternatif lain yang bisa membuat gue mendapatkan poin-poin yang gue mau dari buku dalam waktu singkat gitu loh. Namun bukan buku. Nah, habis itu gue langsung mengkategorikan jenis-jenis buku yang gue baca yang nantinya gue bisa transformasi jadi alternatif lain gitu loh. Yang pertama adalah novel, ya kayak cerita-cerita gitu ya, mungkin termasuk komik. Yang kedua ada edukasi, ya seperti textbook atau tutorial dan segala macam. Yang ketiga dan ini yang terakhir adalah motivational books atau self-development books. Nah, 3 kategori ini gue catat dan ya gue memiliki misi untuk mencari alternatifnya untuk mendapatkan poin-poin tersebut dalam bentuk lain selain buku gitu loh. Yang pertama, novel. Ya, sebenarnya kayaknya ini sudah terlalu jelas bahwasannya novel alternatifnya ya film. Ya nggak sih? Buat novel ya biasanya gue tuh mau dapetin pesan moral dari cerita film itu gitu loh. Dan juga poin-poin penting dan juga pelajaran-pelajaran penting yang gue dapetin di novel gitu. Nah, di film ya udah sama aja gitu loh. Dan kalau di film misalnya nih kayak film Batman gitu, gue langsung dapet aja gitu intisarinya ya udah amarah atau vengeance. Ya bukan solusi dari sebuah masalah dan juga ya justice is the answer gitu kan. Nah, dan juga sebenarnya lo bisa mendapatkan vibes setelah lo nonton film itu gitu loh. Misal kayak waktu dulu The Batman gitu. Tapi ya selain Batman, ya banyak film yang gue tonton gitu loh. Kan perbedaan di sini adalah film, kita bisa dapat intisari dan juga ya moral value-nya dengan cepat gitu loh. Dengan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Namun kalau misalnya buku, gue berhari-hari baru dapat intisarinya. Dan menurut gue ya film efektif di sini. Karena ya ketika gue pengen baca novel segala macam ya gue ya pengen dapat poin itu aja langsung gitu. Ketiga, self-development books, motivational books, you name it. Nah, untuk buku ini ya sebenarnya alternatifnya sih menurut gue ya YouTube video, motivational YouTuber tuh banyak banget dan juga film sih. Ya udah sih itu. Berarti gak jadi. Berarti sama aja. sorry aduh bego banget. Nggak, tapi
sebenarnya ya kalau misalnya self development books kayak di film-film ya banyak lah film-film yang seperti misal The Pursuit of Happiness, itu mungkin salah satu film yang benar-benar bisa nge-inspire, bisa nge-develop kita, juga bisa nge-motivate kita to be a better person. Dan di sini bedanya dengan buku yang gue lihat adalah ya dia langsung dapat poin-poin dan juga rasa emosional yang gue kaitkan dengan karakter Chris Gardner itu lebih keras aja misal di film daripada di novel. Sebenarnya di novel juga terikat, tapi kembali lagi ya durasi pak. Gue bisa habisin sehari itu tentang ya film semua self development daripada gue baca buku berhari-hari baru bisa ganti baca buku dan baru dapet intisarinya. Menurut gue ya di situ ada winning point untuk movie self development like and then YouTube video about motivational. Yeah, that's what I think. Yang ketiga, educational books, itukah namanya? Cuman sebenarnya gue udah jarang banget baca buku educational atau yang sifatnya mengajari gitu, seperti tutorial atau bahkan textbook gue udah jarang banget. Tapi sebenarnya gue masih butuh textbook karena ya PR kuliah dari situ gitu. Namun kenapa gue jarang banget ya, karena gue lebih memilih online course. Itu alternatif gue. Contohnya di sini adalah Udemy gitu. Waktu itu tuh asli Udemy tuh ngebantu banget. Gue inget banget kalau nggak salah gue harus mempelajari kayaknya dengan periode yang singkat gue harus mempelajari Flutter. Dan gue apply course-nya gitu. Waktu itu juga ada promo dan Udemy sering bikin promo dan itu ngebantu banget gitu loh. Karena perbedaannya di sini ya kalau misalnya di buku lo nggak bisa nanya, tapi kalau di Udemy itu lo bisa interaktif sama yang membuat course-nya itu gitu loh. Jawabannya munafik. Dan course yang mereka tawarin, yang Udemy tawarin, itu banyak banget. Banyak banget, bro. Namun, mungkin banyak perbedaan dari textbook dan juga online course karena konteksnya juga beda gitu. Kalau misalnya kayak gue kuliah, gue masih memakai textbook karena ya latihan soal di sana. Tapi untuk memperdalam textbook tersebut, I think I might have needed that online course. Gue merasa membutuhkan online course untuk gue mendalami textbooks tersebut. Begitu. Sendawa. Intinya masih banyak alternatif lain untuk kita mencerna ilmu selain buku gitu loh. Namun kalau misalnya gue ditanya apakah buku penting? Ya penting. Karena tanpa adanya buku mungkin nggak ada online course, mungkin nggak ada film, mungkin nggak ada ya mungkin wujud-wujud digital lain gitu loh. Dan bagi gue personal, ketika gue membaca buku tuh banyak esensi-esensi atau banyak perasaan yang hanya dimiliki oleh buku gitu loh. Kayak ini mengoleksi fisik buku ini menurut gue sangat precious gitu loh, dan ini bisa kita rawat dan kita bisa tukar. Itu menurut gue ada rasa satisfaction yang beda ketika kita memiliki online course yang nggak bisa ditukar ke teman-teman gitu loh. Dan juga gue merasa bosan ketika baca buku, namun ya itu the part of the journey gitu loh, karena ketika kita berada di titik awal dan titik akhir, misalnya kita pergi dari Jakarta ke Bali, pasti ada rasa-rasa boring. Namun, untuk menutupi rasa boring tersebut, banyak akan chapter-chapter yang membuat kita rasa senang, membuat kita rasa tegang dan segala macam. Dan itu adalah esensi dari buku, mungkin. Kalau untuk dari novel, tapi nggak tahu ya kalau misalnya buku-buku tutorial. Karena menurut gue, untuk mengintip pengetahuan di dunia ini, kita nggak cuma punya satu jendela, namun ribuan.